Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan untuk di video saya kali ini, saudaraku, saya akan kembali melanjutkan membaca antologi legenda Jombang dari sebuah buku yang dituliskan oleh Mas Dian Soekarno. Saudaraku yang berbahagia, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya dulur Jombang yang senantiasa mengikuti video saya. Saudaraku yang berbahagia, kita lanjutkan membaca legenda Jombang. Jadi biar kita bersama-sama dapat mengetahui tentang legenda atau asal-usul dari dusun-dusun yang ada di Kabupaten Jombang. Saudaraku, kita lanjutkan bersama-sama. Ayo rek moco legenda Jombang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah tentang legenda yang ada di Desa Sawan, Kecamatan Jombang, yaitu tentang legenda Berasan, atau mungkin ini dusun Berasan yang ada di Sawan, Kecamatan Jombang. Sebelumnya saya sapa dulu saudara saya yang ada di Berasan Sawan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dan selamat menjalankan aktivitas. Saya mulai. Daerah Sawahan yang dibuka oleh Joko Sawahan semakin lama kian ramai saja. Banyak pemukim baru yang memilih tinggal di desa tersebut. Para pendatang itu sebagian besar berprofesi sebagai petani. Apalagi tetua kampung mereka memiliki perhatian yang lebih di bidang pertanian. Lahan-lahan pertanian dibuka seluas mungkin agar warga dapat bercocok tanam padi yang menjadi produk andalan mereka. Parit-parit dan saluran air selalu terjaga kebersihannya untuk mendukung pengairan di sektor pertanian. Warga juga memiliki kesadaran yang patut dibanggakan, khususnya tidak membuang segala macam jenis sampah ke sungai, tidak membuang sampah sembarangan ke sungai. Jadi sungainya ini terjaga. Sungai-sungai yang terjaga kebersihannya secara tidak langsung berdampak pada kelestarian lingkungan tempat warga tinggal. Berbagai jenis ikan hidup di sepanjang aliran sungai, bahkan kadang-kadang terbawa air masuk ke persawahan. Tentu saja hal itu sangat menyenangkan para petani dan warga lainnya, karena mereka dimudahkan untuk mencari ikan di lahan pertanian mereka. Sehingga saudaraku, semakin lama desa Sawahan semakin makmur saja. Kebutuhan akan pangan dan papan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan pokok dapat dikatakan sangat lebih atau tercukupi. Para pemukim pun terkenal karena kemakmuran yang mereka terima. Seperti peribahasa, di mana ada gula pasti di situ ada semut. Artinya adalah di mana ada kemakmuran dan pengharapan pada suatu daerah, niscaya akan didatangi orang dari berbagai penjuru. Demikian juga daerah Sawan, saudaraku, yang waktu itu dibabat pertama kali oleh Joko Sawan. Jadi konon menurut legenda setempat, Sawan dulu yang babat atau yang mendirikan desa adalah Joko Sawan. Dengan kelebihan teknologi pertanian yang ramah lingkungan dan ditunjang kesadaran warga yang tidak membuang sampah sembarangan, lebih-lebih sepanjang aliran sungai, akhirnya komoditas padi yang ditanam warga setempat menjadi produk unggulan daerah tersebut. Dalam 1 tahun, para petani dapat bercocok tanam sebanyak 3 kali hingga 4 kali.
bulir-bulir padi yang dihasilkan sangat berisi, sehingga nasi yang ditanak dari padi yang telah ditumbuk menjadi beras yang sangat terkenal pulen atau punel bahasa Jombangnya. Hal itu tidak mengherankan karena petani-petani di desa tersebut sangat mengutamakan keseimbangan alam dan lahan pertanian yang mereka miliki. Dampaknya sudah pasti pada hasil panen padi semakin meningkat dari waktu ke waktu, dari masa panen yang satu ke masa panen berikutnya. Menjelang panen, warga mengadakan selamatan atau upacara metik sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Usai metik biasanya dilanjutkan dengan menyimpan bulir-bulir padi yang paling unggul yang akan digunakan untuk masa tanam berikutnya atau menyediakan bibit. Bulir-bulir padi itu masih tersimpan berikut gagangnya. Karena itulah daerah penghasil lumbung beras di daerah sawahan tersebut dinamakan dengan berasan. Jadi memang waktu itu di sawahan atau di berasan itu memang penghasil beras atau penghasil padi yang luar biasa, sehingga akhirnya dinamakan dusun berasan. Saudaraku, narasumber adalah Bapak Yusuf, warga Berasan Jombang, yang diwawancarai oleh Mas Dian Soekarno. Terima kasih saudaraku, khususnya dulur Jombang, membaca kita antologi legenda Jombang. Untuk saat ini saya cukupkan sekian saja, dan nanti jangan bosan-bosannya mengikuti saya terus. Ayo rek moco legenda Jombang. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.